Could you call Stephen Hawking? Calling Stephen Hawking. Hey, is this Stephen Hawking? This is Dr. Hawking. Oh, well, this is Mr. Rudd. Who? Office hours are 3 to 5 p.m. No, look, I'm just calling to challenge you to a game of quantum chess, and the winner gets to give the keynote address at Cal Poly. You mean Caltech? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman semua, sobat-sobat dari Not Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya, Kang Legend. Di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kuantum komputer. Dan kita akan masuk ke sebuah penjelasan yang bisa membantu kita meningkatkan pemahaman kita mengenai dunia kuantum atau khususnya meningkatkan pengetahuan kita mengenai fisika kuantum dan mekanika kuantum. Nah, video kita kali ini teman-teman kita gunakan supaya kita bisa mudah untuk kita mempermudah pembelajaran kita mengenai coding di kuantum komputer. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa memang untuk mempelajari komputer kuantum atau bahkan untuk coding di dunia kuantum itu, ya di dalam komputer kuantum itu, selain memang pengetahuan kita mengenai komputer, ternyata memang membutuhkan pengetahuan kita mengenai fisika kuantum dan pengetahuan kita di bidang matematika. Nah, untuk bisa mempermudah kita mengetahui setidaknya istilah-istilah apa saja yang digunakan di dalam komputer kuantum yang berhubungan dengan fisika kuantum. Di kesempatan kali inilah saya ingin mencoba menjelaskannya dengan cara yang mungkin lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti oleh kita semua. Nah, kenapa seperti itu? Karena bagi saya juga yang memang dahulu punya latar belakang belajar ilmu fisika, bagi teman-teman atau bagi kita-kita yang belajar fisika secara langsung juga, kajian mengenai fisika kuantum dan mekanika kuantum itu merupakan satu bagian atau satu materi yang selalu kita hindari. Jadi bagi orang fisika pun, ya fisika kuantum dan mekanika kuantum itu sesuatu hal yang sangat menakutkan sehingga jarang orang yang memilih untuk mengambil mata kuliah tersebut. Nah, tapi memang di zaman sekarang hampir semua teknologi yang ada itu tidak bisa dilepaskan dari fisika kuantum. Apalagi kalau memang kita ingin belajar mengenai komputer kuantum. Nah, saya sempat berpikir sih dan sempat memberikan clue ke teman-teman di akhir video pertama saya mengenai komputer kuantum, yaitu di akhir screen-nya atau post screen-nya saya pasang cuplikan mengenai catur kuantum atau quantum chess. Nah, sekarang kita akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman mengenai fisika kuantum dan mekanika kuantum yang akan banyak kita gunakan istilah-istilahnya di video-video kita selanjutnya yang berhubungan dengan pemrograman kuantum. Di kali ini menggunakan pendekatan catur kuantum. Nah, awalnya saya ingin membuat video benar-benar menjelaskan catur kuantum itu apa, lalu saya juga simulasi atau mungkin langsung gitu ya main catur kuantum. Tetapi ternyata memang
lumayan ribet. Selain memang saya harus bermain catur, saya pun harus benar-benar menguasai role atau aturan catur yang ditambahkan aturan kuantum. Nah, ternyata di luar itu ada salah satu aktor yang memang menjadi salah satu brand ambassador dari fisika kuantum, seperti yang telah teman-teman tahu sendiri mungkin ya, yaitu Scott sebagai aktor Ant-Man. Nah, saya berpikir akan lebih baik dan lebih lebih ngena dan bisa memberikan penjelasan lebih lebih bagus apabila saya cukup membuat video ekspresi atau video penjelasan mengenai kuantum ini lewat penjelasan catur kuantum yang diperankan oleh Paul Rudd atau Scott Lang tersebut. Oke, nah kali ini kita akan mencoba video ekspresi dari pertandingan catur antara Paul Rudd dan Stephen Hawking. Nah, kalau teman-teman kalau udah tahu ya kalau Paul Rudd itu siapa, sedangkan Stephen Hawking sendiri, bagi teman-teman yang belum tahu siapakah Stephen Hawking ini adalah salah satu ilmuwan ahli di bidang kosmologi dan di bidang fisika kuantum. Beliau seorang jenius yang bukunya terkenal adalah Time ya, dan agak agak kontroversial sedikit. Kenapa? Karena beliau itu adalah salah satu ilmuwan yang memiliki keterbatasan, yaitu memang punya penyakit yang mengakibatkan kelumpuhan. Sehingga di masa hidupnya beliau harus ditopang dengan komputer, kursi roda, bahkan untuk berbicara pun setelah penyakitnya semakin mengganggu, beliau harus menggunakan alat bantuan bicara. Oke, nah kalau di luar negeri, teman-teman, sudah banyak para aktor sekalipun yang membantu sosialisasi mengenai fisika kuantum atau mekanika kuantum. Jadi di luar negeri itu banyak para aktor yang peduli terhadap perkembangan teknologi, sehingga mereka memang kadang membuat konten-konten yang bisa membantu menjelaskan mengenai fenomena kuantum atau mengenai fisika kuantum ini. Nah, salah satunya si Scott ini, dikarenakan dia adalah aktor dari Ant-Man yang banyak berbicara mengenai alam kuantum. Nah, dia pun menjadi brand ambassador mengenai kuantum realm atau dunia kuantum ini. Oke, nah di hadapan teman-teman supaya tidak terlalu panjang, ini saya sudah mempersiapkan sebuah video yang judulnya eksplorasi alam kuantum antara Paul Rudd ya atau Scott Lang kolaborasi dengan Stephen Hawking. Nah, video ini saya kira dibuat sekitar 2016 ya, 8 tahun dari sekarang. Betul ya, 2016 ini sekitar mungkin 4 tahun atau 2 tahun setelah film Ant-Man pertama. Nah, berbicara mengenai catur kuantum itu apa ya? Jadi tadi kan disebut bahwa di video kali ini akan ada pertandingan permainan catur antara Stephen Hawking dengan Paul Rudd, yaitu pertandingan catur kuantum. Nah, sebagai pengantar dulu, catur kuantum itu apa? Nah, catur kuantum itu, teman-teman, adalah catur biasa, ya, catur yang sering kita lihat dan mungkin bagi teman-teman yang senang main catur sering menggunakan permainan catur ini, plus ditambah kemampuan atau aturan dari fisika kuantum atau mekanika kuantum. Jadi nanti dalam posisi
para bidaknya atau posisi perwira-perwiranya, serta perpindahan dari bidak-bidaknya itu selain mengikuti aturan komputer biasa, mengikuti aturan kuantum juga. Sehingga nanti ada superposisi, ada entanglement, dan ada istilahnya tuh semua hal-hal yang terkait atau fenomena yang terkait dengan alam kuantum. Menarik kan? Oke, mungkin bertanya-tanya nih, siapakah yang membuat atau menciptakan pertama kali catur kuantum ini? Kalau saya cari di Google ya, mencari misalkan saya mengetik siapakah yang membuat atau menciptakan catur kuantum ini? Nah, saya mendapatkan informasi bahwa catur kuantum ini dibuat atau digagas oleh Selin, ya, seorang profesor dari Queen's University, dan memang profesor dari sekolah komputer. Nah, dia bersama beberapa mahasiswanya, gitu ya, berdedikasi untuk menghasilkan sebuah komputer, sebuah catur kuantum. Catur kuantum sendiri, teman-teman, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, ini merupakan varian dari catur yang memanfaatkan prinsip-prinsip fisika kuantum untuk menciptakan elemen ketidakpastian. Nah, sehingga tingkat kesulitannya menjadi bertambah ya. Catur sendiri sudah sangat sulit bagi orang-orang seperti kita, apalagi kalau sudah ditambahkan apa istilahnya tuh aturan-aturan kuantum. Nah, tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa mensosialisasikan mengenai ranah fisika kuantum atau istilah-istilah fisika kuantum menggunakan menggunakan medium yang sudah dikenal, yaitu catur. Oke, nah ini adalah Sekim AKL ya, seorang profesor beliau, dan memang dari komputer dari catur kuantumnya ini lumayan banyak menginspirasi dan membantu kita memahami mengenai alam kuantum ini lebih mudah. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya video reaksinya. Kita putar dari awal si komputer catur kuantum ini. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Kita play filmnya ya. Welcome to the future. It's 2716, and it is most excellent. But it almost wasn't. 700 years ago, Paul Rudd changed the course of history by showing... Oke, ini diawali dari scene film Ant-Man 1 ya, sepertinya teman-teman. Tetapi di sini dinarasikan bahwa dalam video kali ini menceritakan dari masa depan, sepertinya dari tahun di sini dari 700 tahun di depan, menceritakan 700 tahun di belakang, bahwa si Paul Rudd ini membuat sebuah histori yang kalau si Paul Rudd ini tidak melakukannya, maka perkembangan dunia atau teknologi itu tidak akan seperti yang terjadi di 700 tahun ke depan. Oke, jadi video ini bercerita dari masa depan, 700 tahun di depan, bercerita 700 ke belakang ketika momen Paul Rudd ini do something yang merubah jalannya sejarah. Oke. Cukup penasaran, kita lanjutkan teman-teman. In the world that anyone could grapple with the concepts of quantum mechanics.
It sparked an era of invention and ingenuity, the likes of which humanity had never seen. But the Great One almost let this opportunity slip away. So for the sake of our future, I was forced to send a message 700 years back along the time axis to prevent his failure. Ah, sepertinya sih ini nggak tahu apakah mimpi atau memang asli ya cerita 700 tahun ini. Kenapa? Karena dari tadi awal video bercerita mengenai ini ya eh, kejadian si Paul Rudd ini, lalu disambungkan si Paul Rudd ini keadaan tertidur. Mungkin bisa saja ini adalah mimpi dia ya gitu. Tapi kita lanjutkan mimpi dia bukan atau benar ya. Coba. Barusan apa ya? Bentar. Oke, dia dapat email dari Keanu Reeves. Katanya ada acara di Caltech mengenai acara Entangle ya. Terus nanya ke sini, mungkin ke si Paul Rudd, kenapa kamu tidak ajak gitu ya sepertinya. Ya dia terbangun nih karena email tadi. Ya betul. Ya, benar-benar ini undangan undangan mengenai malam Entangle ya sebagai acara untuk Richard Feynman ya. Cuma ditanyakan ke si Paul ini kenapa dia tidak undang gitu ya. Terus ada yang agak aneh juga kalau teman-teman lihat sini 700 tahun dari sekarang. Jadi nyambung sih kayaknya ini. Coba kita lihat. What is this? Benar ini dari telepon dapat dari Keanu Reeves. Tetapi yang agak aneh ini fotonya kayak Jackie Chan ya. Jackie Chan masih muda gitu. Paul! I didn't wake you, did I? There's a role for this guy who gets his teeth kicked in. I thought you'd be perfect. Hey man, this is gonna sound strange, but I think I just got an email from you from 700 years in the future. Ya, si Paul Rudd agak aneh. Kenapa dia mendapatkan email dari 700 tahun yang lalu? Kita coba jawabannya apa ya? Maaf, 700 tahun ke depan. Once I truly master entanglement, communication via closed time-like curves should be straightforward. Oh yeah, that makes total sense. Oke. Di awal-awal kira udah dikasih shock ya, katanya si Keanu Reeves memiliki kemampuan berkomunikasi dari 700 tahun di depan dan di sekarang karena dia itu entangle antara dia sendiri dengan dia yang ada di masa depan. Hey man, next time you talk to future me, find out if I'm still jamming with my band Dogstar. All right, I'm hanging up now. Hanging up. Oke. Kayaknya ya Paul kan disuruh kenapa dia tidak diundang dalam acara tadi ya, acara mengenai Entangle yang untuk menghargai Richard Feynman. Padahal kan kita tahu sendiri si Paul Rudd ini adalah aktor yang berhubungan dengan Ant-Man ya, Ant-Man 1 yang berhubungan sebagai ya bisa dipandang sebagai mungkin orang yang tahu lah mengenai fisika kuantum ini. Coba kita lanjutkan. Dia menelpon, kita nelpon siapa nih? Yeah, hi, this is Paul Rudd. I'm calling to ask why you haven't invited me to speak at One Entangled Evening. Stephen Hawking? No, well, he can open for me. No credentials? What are you talking about? I'm in SAG.
Oke, bentar-bentar. Kayaknya sih ini bahwa yang apa? Yang berbicara di event ini kandidatnya adalah Stephen Hawking, di mana ya beliau seorang ilmuwan ya. Terus si Paul Rudd nanya kenapa dia juga nggak diundang. Mungkin kayaknya sih eh apa? Dia harus meminta izin supaya bisa hadir di acara tersebut kalau dia dapat rekomendasi dari Stephen Hawking gitu ya. Nah, ketika itu dapat email lagi nih dari Keanu Reeves katanya tantang si tantang Profesor Stephen Hawking ini untuk bermain kuantum catur untuk mendapatkan key tadi. All right. How about if I best your precious expert at a game of quantum chess? Winner gets to give the speech. Betul kan? Public? By tomorrow? No problem. That's easy. Oke, si Paul sudah menyanggupi bahwa dia berani mau menantang Profesor Hawking untuk bermain catur ya. Dan ini bukan sebuah permainan yang mudah. Pertama, kita memang harus bisa catur. Kedua kan catur juga sangat sulit ya bagi orang-orang yang tidak terbiasa. Apalagi kalau kita bermain catur dengan ya orang yang sudah terbiasa atau memiliki tingkat intelektual yang tinggi ya. Ya kita tahu sendiri Stephen Hawking kan sangat pintar walaupun beliau bukan orang ahli di bidang catur, tetapi jelas kepintarannya ini pasti akan lebih memungkinkan Stephen Hawking ini menang kalau melawan si Scott ya. Apalagi ditambah dengan kesusahan aturan fisika kuantum. That's totally easy. Hello? Hello? Hi, Siri, could you call Stephen Hawking? Ya, berani Calling banget. Stephen Hawking. Nah ini teman-teman, ini Stephen Hawking ya, yang ketika masih hidup. Hey, is this Stephen Hawking? This is Dr. Hawking. Oh, well, this is Mr. Rudd. Who? Office hours are 3 to 5 p.m. Oh, no, look, I'm just calling to challenge you to a game of quantum chess. Ini berani-beraninya menantang profesor nih, si Scott ini ya, Rudd ini. Tapi saya sih agak seperti punya perasaan tersendiri. Ini kan tahu sendiri si Scott ini kan kalau dalam filmnya seorang yang selalu memiliki cara supaya dia bisa memenangkan dalam setiap pertandingan atau perkelahian yang dialami. Nah, saya merasa di akhir-akhir film nih pasti si Scott ini sih bakal menang, tetapi menang dengan cara tertentu sih dan dengan cara yang unik yang selalu dimiliki oleh si Scott Lang ini. Kita lanjutkan ya, teman-teman. The winner gets to give the keynote address at Cal Poly. You mean Caltech? What makes you qualified to speak on quantum mechanics? Itu kan ditanya katanya, apa yang membuat kamu memiliki kualifikasi, memiliki kemampuan sampai berani-beraninya mau berbicara mengenai kuantum mekanik gitu ya. Well, Apa jawaban si I'm in Scott apa? Actors Equity. It's the theater union. But also, I've been to the quantum realm. I've been there. I've seen it. Wis. I felt it. What about you, Big Shot? What have you done? Okay, Punk, you are on. I shall crush you like an ant, man. Ah, so you do know who I am. See you Tahuan online, aktor 5 Ant-Man ya? p.m. GMT. GMT. What does GMT mean? Is that like LOL or something? Oke, jadi resmi nih tantangannya udah diberikan dan sudah diterima ya sama si Paul dari Paul berikan ke Profesor Stephen Hawking dan pertandingannya sudah diterima akan dilakukan. Dan ini kayaknya sih dia lagi mau mengumumkan nih lewat Twitter
Kita lihat ya. Wah, bener banget. Udah langsung rame nih. Quantum chess, a variant Dia kayaknya sini persiapan atau belajar dulu sih, si Paul Rudd ini. Kita lihat. of regular chess in which every piece is endowed with quantum powers. Take this queen, for example. Unlock her true powers, and this quantum queen can move twice in a single turn. The catch? There is an equal chance the queen never moved. The opponent may attack any of the queen's positions, forcing her to reveal her true location. By pure chance, the queen is actually there. The bishop's quantum move is overruled. The queen wins this battle. Jadi betul ya, aturannya tadi agak ada tambahan. Selain dengan perpindahan yang umum ya, bidak pindahnya 3 langkah atau 1 langkah ke depan, tidak bisa mundur. Lalu para perwira itu kan kayak kalau bishop yaitu bergeraknya ke samping diagonal, kuda seperti L. Lalu queen hanya king hanya 1 langkah 1 langkah. Cuma tadi dijelaskan bahwa bisa aneh-aneh. Kenapa? Karena didukung oleh superposisi tadi ya. Sampai ini kayaknya si Scott merasa puyeng sih sampai dia bilang, kita lihat ya. I don't understand any of Ya this. betul. This is but a glimpse of the new possibilities. The full power of quantum chess is far greater, as our story will reveal. Kalah kan? Oh, I'm probably gonna lose. Dia katanya akan kalah. Berani-berani I nangkap. must have a chess book in all of these. Wah, dia belajar dulu catur dari Bobby Fischer ya. Bobby Fischer itu salah satu pencatur dunia yang sangat jenius sih. Terus dia belajar juga mengenai theory of everything dari Stephen Hawking. Belajar kuantum fisik. Kalah lagi. Legal trap. Never Katanya kena legal trap. again. Never again. Sampai belajar buku Harry Potter nggak tahu apa nih. Wes. Menang pertama kali. Ini kayaknya sih dia semakin pede sih kayaknya sih. Yes! I think I'm ready. Are you ready, Paul? I'll make this quick and painful. Painful, I think that's a typo. That is not a typo. Oh. At 12:03 p.m. Eastern Standard Time, January 12th, 2016, the battle for the future began. It is a story that has been told for generations. The game began with what looked like a standard opening, but Dr. Hawking was setting up Actor Rudd for a legal trap that could have ended the game and our future before it even had Di awal-awal si Scott Paul ini udah kena legal trap ya, udah kena jebakan gitu. a chance. Betul, kena jebakan. Oh, come on, that's a legal trap. Look at this, he's trying to beat me with regular chess moves. Nah, ini posisi, sorry, bentar. Kita balikin dulu ya. Ya, ini posisi dalam kondisi quantum state. Kenapa? Karena di sini masuk ke posisi entangle. Masuk ke superposisi sehingga keberadaan antara bishop ini ya, yang hitam dengan queen si Paul ini masih belum bisa dikalkulasi walaupun dalam kondisi terancam gitu. Nah, kita lihat apa langkah yang akan dilakukan oleh si Scott ini. Katanya That noob. almost took 5 minutes. What a colossal waste of my Ini time. sudah dapat You fell queen-nya for one biasanya of the oldest traps in the book. cepat kalah sih. Seseorang kalau Checkmate. queen-nya udah tuh kan That's right, katanya. Redmayne. And you fell for one of the newest.
Schrodinger's king. Oke. Dia ngambil solusi menggunakan apa? Menggunakan Schrödinger king. Jadi Schrödinger king itu kalau di fisika kuantum itu ada istilah ada ilmuwan yang namanya Schrödinger, dia yang menyatakan bahwa kalau kita mengukur suatu benda, kita itu tidak tahu benda itu ada atau enggak. Kita bisa tahu kalau kita sudah mengukur. Jadi selama kita belum mengukur, ya, mengukur itu melihat dengan pasti, maka benda itu posisinya ataupun kecepatannya itu tidak bisa kita tentukan. Nah, ini terkenal dengan Schrödinger cat. Jadi dalam kotak ketika kita angkat ada kucing, nah kita tidak tahu ketika di kotak itu kucingnya hidup atau mati, bahkan warnanya juga enggak. Nah, ini si Scott menggunakan aturan Schrödinger king sehingga dia tidak bisa diketahui kondisinya itu seperti apa gitu ya, yang sebagai solusi supaya dia tidak mati kena skak ya. Kita lanjutkan. Actor Rudd's king was now in two places at once, in quantum superposition. Superposisi. The Doctor had to choose one and hope that the wave function would collapse in his favor. Superposition. Maybe this guy is not the cubic Rube I took him for. Just like Schrodinger's famous cat, Rudd's king was both alive and dead. Because of that uncertainty, the game had to go on. Merely delaying the inevitable. I'm guessing here, but you sound worried. Si Scott sombong banget katanya. Ini Stephen Hawking, kamu udah takut karena Paulnya ini punya kemampuan di kuantum juga ya, sehingga dia bisa menyelamatkan rajanya dengan konsep Schrödinger sehingga rajanya masuk ke state superposisi. That's so. With a brilliant counterattack, Hawking leveled the playing field. The game soon turned into a grueling marathon. Sampai ini. Trap after trap, feint after feint, the battle went on. But eventually the scales tipped in the Doctor's favor. Ini suatu hal yang tidak disangka ya. Kenapa? Karena permainan caturnya masuk ke babak akhir. Jadi si Scott ini tidak kalah di langkah-langkah awal. Bahkan dia bisa bertahan sedemikian rupa hingga masuk ke babak akhir gitu ya. Dimana tinggal hanya beberapa piece bidak yang ada. Sehingga di sini benar-benar masuk ke tahap terakhir yang biasanya ya cukup rumit untuk bisa menang atau kalah. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ya, hampir dikatakan dua belah pihak memiliki pion yang memiliki opportunity untuk menang. Biasanya sih kalau di catur biasa, kondisi ini akan dimenangkan oleh bidak, oleh pencatur yang memiliki benteng dengan kuda. Sedangkan di sana hanya memiliki bishop dan anak. Secara aturan kalau di catur biasa ini yang memiliki benteng dan kuda ini harusnya menang. Ini mah udah yakin biasanya. Tanpa kuda pun dengan kondisi 2 lawan 3 itu kemungkinan bisa menang. Paling tidak mungkin remis lah seperti itu. Kita lanjutkan ya teman-teman. Rudd was down to his final 2 pieces. Our future hung in the balance. Semakin ini I have bidaknya you dimakan. now, Brian Fantana. A well-fought match. Concede now. Salvage some dignity. Okay, my Diejek king's in sama superposition. Stephen Hawking. I only have one move left to turn the tables. How can I get my bishop to the edge with my king in the way? Dia teringat filmnya sekali dia. Wait a minute.
What if the pieces could somehow pass through each other? Ya, baca buku Stephen Hawking. Entanglement. Benar. Entanglement is the key. Future Keanu was right. Check this. I hope this works. Otherwise, that one-liner's gonna come back to haunt me. With an ingenious move, Rudd set up one last opportunity to win the match. The fates of his bishop and his king were now joined by the power of quantum entanglement. What happened? Was that a glitch? No matter, I'm ending this. Dr. Hawking pressed his perceived advantage, using a quantum move to smash actor Rudd's king. With both pieces in the same space, a quantum measurement was needed to decide the game. Ini dikatakan katanya semuanya dalam kondisi quantum state ya, bentar. With both Nah, ini dijelaskan bahwa semuanya, baik itu si bidak-bidak Stephen Hawking ataupun bidak-bidak Paul Rudd, ini semuanya berada di kondisi quantum state. Sehingga untuk mengambil keputusan atau konklusi dari pertandingan catur sekarang ini harus dilakukan measurement atau penghitungan. Nah, ketika dilakukan perhitungan tersebut, maka semua bidak akan keluar dari computer state dan di sanalah kita akan tahu siapa yang menang, Stephen Hawking atau si Scott Lang ini. both pieces in the same space, a quantum measurement was needed to decide the game. Was Rudd's king dead, or was he alive and well, with the bishop in position for the checkmate? Yes! Yes! Shamat! Ternyata menang nih si Scott Lang gitu ya. Ini lihat Stephen Hawking sampai manyun gitu. Ya karena kondisi kuantum kan tidak bisa terprediksi ya, karena semuanya dalam quantum state gitu. Nah, yang dua bisa ngalahkan. Kenapa? Karena ketika keluar dari quantum state dan dilakukan perhitungan, ternyata dari jutaan kemungkinan si bishop atau kuncurnya si Scott bisa mematikan kingnya Stephen Hawking. Checkmate! All right, Keanu. God, what's that line from Bill and Ted that will work so well right now? Shut up, Ted! Oh, yeah, that's it. Of course, thank you. Shut up, Ted! On that celebrated day, actor Paul Rudd defeated the Itu greatest kan mind of katanya his ini yang generation, komentar nih banyak Dr. orang-orang. Stephen Hawking, in a game Barack of Obama quantum juga. chess. Children that would one day revolutionize physics saw the walls fall. Oke, benar, ini revolusi. Jadi apa? Jadi semua orang mulai tertarik untuk belajar fisika kuantum di sini. Jadi mulai dari anak-anak, orang-orang yang berada di pedesaan seperti ini mulai semuanya belajar fisika kuantum gitu, karena tertarik dan tingkat kesulitannya mulai bisa tereduksi lah seperti itu. Paul had cracked open the universe of possibilities. My present and your future are forever grateful. Lihat komentarnya. How? I did not touch your bishop. Entanglement, Dr. Hawking. It surrounds us and penetrates us. Iya. Katanya apa? Entanglement ada di sekitar kita dan mengikat kita katanya. It binds the galaxy together. Coba kita lihat lagi coba perkataan si Paul ini. So banget ini fisika banget ini. It surrounds us and Yes, penetrates us. It binds the galaxy together. Nerd. Dapat perkataan nerd. Nerd itu maksudnya bahwa kamu itu sangat ahli gitu. Congratulations ke si Scott ya. Oke teman-teman, jadi itu video reaksi kita mengenai catur kuantum. Mudah-mudahan membantu teman-teman minimal mungkin menarik minat supaya belajar terlebih dahulu mengenai fisika kuantum sebelum kita lanjut ke pembelajaran coding di komputer kuantum. Sekian dari saya, mudah-mudahan menginspirasi semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.